Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog perusahaan karismatik di Morning Star Ministry Channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan Tuhan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan atau share materi pengajaran dengan tema Countdown to Armageddon 2, ya, bagian 2, lanjutan dari Countdown to Armageddon bagian 1, ya. Dengan subtopik atau subtemanya kronologi masa tribulasi dari kajian eskatologi premilenialisme. Saya mengajak kita membaca Matius pasal 24 ayat 15 sampai 21. Di dalam Matius 24 ayat 15 sampai 21 dikatakan demikian. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Itu tadi bacaan kita, ya. Saya mulai dengan opening statement saya. Menurut perspektif eskatologi premilenialisme, ya, menurut perspektif eskatologi premilenialisme, tribulasi adalah masa kesusahan selama 7 tahun. Ya, tribulasi adalah masa kesusahan selama 7 tahun yang terjadi di bumi setelah pengangkatan gereja, rapture, pada hari kedatangan Kristus di angkasa. Jadi dalam perspektif eskatologi premilenialisme, tribulasi atau masa kesusahan itu terjadi selama 7 tahun di bumi, ya. Dan ini terjadi setelah pengangkatan gereja atau rapture, ya, pada saat kedatangan Kristus di angkasa, ya. Nah, pada masa tribulasi ini, antikristus, ya, akan menjadi diktator dunia dan memerintah dengan kejam. Pada masa tribulasi ini juga murka Allah dicurahkan ke bumi, ya, seperti yang digambarkan dengan jelas dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-19. Jadi di Wahyu pasal 6 sampai 19 itu merupakan gambaran murka Allah yang dicurahkan ke bumi. Itu persis terjadi pada masa 7 tahun masa tribulasi. Nah, begitu mengerikannya masa tribulasi ini, hingga Kristus mengingatkan di Matius 24 ayat 21 yang kita baca tadi, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi masa tribulasi itu benar-benar satu masa yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Satu masa siksaan yang dahsyat dikatakan. Begitu mengerikan masa itu, ya. Nah, deskripsi tentang masa tribulasi ini digambarkan oleh Alkitab dengan sebutan-sebutan seperti kesusahan, masa kesusahan bagi Yakub, ya. Yeremia 30 ayat 7. Hari bencana bangsa Israel, Obadja pasal 12 sampai pasal 14. Bencana besar, Yesaya 28 ayat 15 dan 18. Hari pembalasan, Yesaya pasal 34 ayat yang ke-8, Yesaya 35 ayat 4. Masa kesusahan, Daniel 12 ayat 1, Jepanya 1 ayat 15. Hari murka, kesusahan, kesulitan, kemusnahan, kegelapan, kesuraman, kegelapan, peniupan sangkakala, Jepanya 1 ayat 15. Hari Tuhan, 1 Tesalonika 5 ayat 2. Murka Allah, Wahyu 14 ayat 10, ayat 19, Wahyu 15 ayat 1 dan ayat 7, Wahyu pasal 16 ayat yang ke-1. Hari murka anak domba, Wahyu 8 ayat 16 sampai 17. Murka yang akan datang, 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-10. Murka, 1 Tesalonika 5 ayat 9, Wahyu 11 ayat 18. Masa kesusahan besar, Matius 24 ayat 21, Wahyu 2 ayat 22, Wahyu 7 ayat 14. Masa kesusahan, Matius 24 ayat 29. Hari penghakiman, Wahyu pasal 14 ayat 7. Jadi itu tadi deskripsi Alkitab, ya, sebutan-sebutan Alkitab untuk masa kesusahan yang lamanya menurut Alkitab
catatan Alkitab nubuatan itu lamanya 7 tahun. Ya. Nah, saya akan jelaskan periode tribulasi. Tadi saya sebutkan 7 tahun. Ya. Jadi masa kesusahan atau the tribulation terjadi selama 7 tahun seperti yang dinyatakan, dinubuatkan dalam Daniel 9 ayat yang ke-27. Dikatakan di sana, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan kurban sembelihan dan kurban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Jadi periode masa tribulasi ini disebutkan selama 1 kali 7 tahun atau minggu ke-70 Daniel. Ya. Raja dalam ayat yang kita baca tadi adalah antikris yang akan datang, ya, yang membuat perjanjian perdamaian selama 7 tahun dengan Israel dan akan mengizinkan orang-orang Yahudi mempersembahkan kurban di bait suci yang dibangun kembali di Yerusalem. Ya, saudara bisa lihat di Matius 24 ayat yang ke-15 sudah kita baca tadi. Pembinasa keji berdiri di bait Allah yang kudus, ya, di tempat kudus. Ya. Jadi nanti pasti akan dibangun bait Allah, ya, di Yerusalem. Ya, kita ingat bahwa itu akan menjadi bait Allah yang ketiga. Karena bait Allah yang pertama adalah bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Kemudian bait Allah yang pertama ini kemudian dihancurkan, ya, oleh orang-orang yang menyerang Israel. Ya. Kemudian pada zaman Zerubbabel, bait Allah ini dibangun dan dipugar oleh Herodes, the second temple, bait Allah yang kedua. Dan ini juga sudah tidak ada lagi second temple ini. Nanti, ya, pada 7 tahun masa kesusahan akan dibangun bait Allah, ya. Dan itu adalah bait Allah yang ketiga. Jadi periode 7 tahun masa tribulasi ini dibagi menjadi 2. Jadi 7 tahun masa tribulasi ini dibagi menjadi 2 babak, yaitu 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua. Jadi 7 tahun dibagi 2, 3,5 tahun, 3,5 tahun. 3,5 tahun pertama, 3,5 tahun kedua. Nah, 3,5 tahun pertama ini dimulai dengan penandatanganan perjanjian perdamaian antikris dengan Israel. Jadi itu tandanya, ya, penandatanganan perjanjian perdamaian, ya, antara antikris dengan Israel. Nah, sedangkan 3,5 tahun yang kedua, ya, 3,5 tahun yang kedua itu dimulai ketika antikris melanggar perjanjian perdamaian. Jadi 3,5 tahun pertama ditandai dengan perjanjian perdamaian antara antikris dan Israel, sedangkan 3,5 tahun yang kedua itu ditandai dengan antikris melanggar perjanjian perdamaian Israel dan menginvasi Israel. Ya, saudara bisa lihat di Daniel 9 ayat 27 dan Markus 24 ayat yang ke-15. Nah, bagian 3,5 tahun kedua dari periode 7 tahun ini, jadi bagian 3,5 tahun kedua dari periode 7 tahun itu, ya, dalam Wahyu pasal 11 ayat 2 disebut sebagai 42 bulan. Dalam Wahyu 11 ayat 3, Wahyu 12 ayat 6 disebut sebagai 1260 hari. Dan dalam Daniel 7 ayat 25, Daniel 12 itu disebut 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Sehingga jumlahnya itu menjadi 3,5 masa. Ya, dalam Matius 24 ayat 21, King James Version disebut kesusahan besar, great, ya, kesusahan besar, great tribulation. Ya. Jadi kesusahan besar itu the great tribulation. Nah, selama masa kesusahan besar ini, kengerian akan terus meningkat dan antikris akan menguasai dunia. Ya. Nah, di 3,5 tahun pertama itu apa saja yang akan terjadi? Ya. Jadi di 3,5 tahun pertama itu secara garis besar apa yang terjadi itu adalah penampakan antikris. Gereja itu sudah diangkat. Ya. Jadi sebelum masa tribulasi ini gereja sudah diangkat. Kemudian antikris ketika Yesus datang di angkasa, gereja diangkat, cut up, terjadi peristiwa rapture, pengangkatan gereja cut up, diangkat, ya, bersama dengan Tuhan di angkasa. Di sana orang-orang akan menghadap tata pengadilan Kristus. Ya. Jadi yang diangkat ini hanya orang-orang percaya dalam Kristus, mereka yang mati dalam Kristus dan mereka yang hidup dalam Kristus. Yang mati dibangkitkan, ya, dengan tubuh kebangkitan itu, sedangkan yang hidup diubahkan dengan tubuh yang sudah diubahkan itu akan bersama-sama berjumpa dengan Tuhan di angkasa. Tuhan akan membawa gereja dari angkasa itu ke surga. Di sana akan ada yang disebut dengan
tahta pengadilan Kristus, ya, atau bema Kristus untuk mendapatkan pahala. Jadi ini penting sekali, ya, karena tidak semua orang akan mendapatkan pahala di sana. Ya. Keselamatan itu memang anugerah, tetapi pahala itu adalah kinerja. Ya. Maka itu diajarkan dalam kita berulang, kita hidup kudus, kita berbuat baik, kita melayani Tuhan, melayani dengan sungguh-sungguh, hidup bagi dengan sungguh-sungguh, mengasihi dengan sungguh-sungguh, beribadah kepada dengan sungguh-sungguh, dan lain sebagainya. Itu berkaitan dengan pahala kita nantinya dan mahkota yang akan kita terima, masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, setelah itu akan terjadi pesta perkawinan anak domba. Ya. Nah, jadi 3,5 tahun pertama itu di bumi ini Antikris menampakkan diri, itu yang pertama. Kemudian terjadi perjanjian perdamaian 7 tahun antara Antikris dan Israel. Nah, kemudian apa itu? Negara-negara Eropa yang hari ini jumlahnya 19 itu akan 10 diantaranya, ya, konfederasi 10 negara Eropa yang atau bekas wilayah kekuasaan Romawi dulu, ya, itu akan muncul, ya, menyatakan dirinya, mendeklarasikan dirinya, ya, sebagai 10 negara konfederasi 10 negara Eropa yang akan berafiliasi dengan Antikris. Ya. Nah, bersama dengan itu sistem agama yang palsu, yaitu Babilonia, yang saat ini Babilonia modern itu adalah Irak, ya, juga akan bangkit. Sementara konfederasi 10 negara Eropa itu kita tahu negara-negara Eropa sekarang ini yang bersatu, yang sudah berafiliasi, ya, ada 19 negara, termasuk Jerman, Prancis, Belanda, Kroasia, Belgia, ya, dan Italia dan lain-lain. Ya. Nah, jadi ada konferensi 10 negara Eropa, ada sistem agama yang palsu, Irak. Kemudian orang-orang Yahudi, ya, dari berbagai tempat kembali ke Palestina, ya. Nah, pada waktu yang bersamaan juga Antikris, ya, itu akan mendukung, ya, mendukung pembangunan bait suci dibangun kembali, ya. Nah, jadi itu sedikit gambaran 3,5 tahun pertama. Nanti saya akan jelaskan lagi, ya. Nah, saya akan jelaskan karakteristik tribulasi, ya, karakteristik masa tribulasi itu. Karakteristik dari masa kesusahan dapat diringkas dengan kata penderitaan, Matius 24 ayat 8, atau siksaan dahsyat, Matius 24 ayat 21, atau siksaan pada masa itu, Matius 24 ayat 29. Periode 7 tahun tribulasi akan menjadi masa penghakiman, murka, dan amarah ilahi yang tiada tandingannya. Jadi itu terjadi pada masa tribulasi. Tidak pernah terjadi sebelumnya, tidak akan terjadi lagi. Nah, benang merah yang merentang sepanjang periode 7 tahun ini adalah penghakiman Tuhan yang dicurahkan dalam 3 gelombang. Jadi penghakiman Tuhan akan dicurahkan dalam 3 gelombang, ya, dan ini terjadi berturut-turut dan segera. Di mana setiap gelombang berisi 7 meterai penghakiman. Saudara bisa lihat di Wahyu 6 sampai dengan Wahyu pasal 8. Kemudian Wahyu pasal 8 itu sampai pasal ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kemudian 7 sangkakala penghakiman di Wahyu pasal 8 ayat 7 sampai dengan Wahyu 14 ayat 1 sampai 20. Dan kemudian 7 cawan murka penghakiman, ya, di Wahyu pasal yang ke-16 ayat 2 sampai dengan Wahyu pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Jadi ada 3 gelombang penghukuman yang begitu dahsyat diungkapkan oleh kitab Wahyu dengan 3 gelombang itu, dan setiap gelombang itu berisi 7 bagian, 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka penghakiman, ya. Nah, 7 meterai penghakiman dan 7 sangkakala penghakiman itu terjadi di 3,5 tahun pertama, ya. Sekali lagi, 7 meterai penghakiman dan 7 sangkakala penghakiman itu terjadi pada 3,5 tahun pertama dari periode tribulasi itu. Sedangkan 7 cawan murka penghakiman akan terjadi 3,5 tahun kedua dari periode tribulasi, ya. Nah, 7 meterai penghakiman, ya, itu kalau kita melihat di kitab itu meterai pertama kuda putih atau Antikris. Jadi kemunculan Antikris, ya, digambarkan sebagai kuda dengan kuda putih di Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Meterai kedua yaitu kuda merah. Ini bicara tentang peperangan, ya, di Wahyu pasal 6 ayat 3 sampai 4. Kemudian meterai yang ketiga kuda hitam. Ini bicara tentang kelaparan, Wahyu pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Kemudian meterai yang keempat kuda pucat. Ini digambarkan sebagai maut atau Allah maut, ya, di Wahyu pasal 6 ayat sampai 8. Kemudian meterai kelima itu adalah para martir. Saudara bisa lihat di Wahyu 6 ayat 9 sampai ayat yang 11. Meterai yang ke-6 adalah gempa bumi yang dahsyat, pergolakan dan kehancuran topografi bumi terjadi.
di berbagai tempat. Wahyu pasal 12 ayat 17. Dan meterai yang ketujuh, ya, di 3,5 tahun pertama itu dimulai penghakiman sangkakala. Jadi ini akan langsung dilanjutkan dengan penghakiman sangkakala. 7 sangkakala. Di Wahyu pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 6. Nah, 7 sangkakala penghakiman Tuhan itu, yang pertama adalah sangkakala pertama itu es, api, dan darah. Ya, ketika sangkakala yang pertama ditiup itu, ya, akan ada es, api, dan darah, maka sepertiga tumbuh-tumbuhan musnah. Wahyu pasal 8 ayat yang ke-7. Kemudian sangkakala yang kedua, ya, ketika ditiupkan, api menggunung, sepertiga lautan tercemar. Wahyu pasal yang ke-8 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Kemudian untuk sangkakala yang ketiga, maka binatang yang dinamakan Absinthus, ya, itu akan muncul binatang bernama Absinthus, ya, sepertiga perairan tawar tercemar, ya. Wahyu pasal yang ke-8 ayat 10 sampai ayat 11. Kemudian sangkakala keempat, kegelapan turun sepertiga matahari, bulan, dan bintang-bintang menjadi gelap. Kemudian sangkakala kelima, serangan belalang-belalang disebut dengan Apollyon. Ini adalah invasi satanik, ya, dan siksaan yang begitu sangat menyiksa. Wahyu pasal 8 ayat 13, kemudian sampai Wahyu pasal 9 ayat 12. Sangkakala yang keenam, 4 malaikat dilepaskan. Ya, ini adalah angkatan perang setan. Maka sepertiga umat manusia dibunuh. Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai ayat 15. Sangkakala yang ketujuh, suara-suara nyaring di surga, pengumuman pemerintahan Kristus. Wahyu pasal yang ke-11 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Nah, kemudian dilanjutkan dengan 7 murka penghakiman, ya. Yaitu cawan pertama ke bumi dicurahkan, ya. Apa yang terjadi? Bisul jahat dan berbahaya para penyembah yang akan dialami atau mengenai para penyembah antikris, ya. Itu berarti termasuk mereka yang memiliki tanda 66, ya. Itu Wahyu pasal 16 ayat yang kedua. Kemudian cawan kedua, yaitu ditumpahkan ke laut, laut berubah jadi darah, ya. Wahyu pasal 16 ayat 3. Kemudian cawan yang ketiga ditumpahkan ke air, ya. Jadi air sungai dan mata air berubah menjadi merah darah. Wahyu pasal yang ke-16 ayat 4 sampai 7. Kemudian cawan keempat, ya, diarahkan ke matahari, matahari menghanguskan manusia. Wahyu pasal 16 ayat 8 9. Cawan kelima, ya, dicurahkan ke kerajaan antikris, ya. Kegelapan, kesakitan di kerajaan itu, ya. Wahyu pasal 16 ayat 10 sampai ayat yang ke-11, ya. Kemudian cawan yang keenam ditumpahkan ke sungai Efrat, ya. Sungai Efrat menjadi kering pada waktu itu, ya. Ini yang disebut dengan Harmagedon, ya. Peperangan Harmagedon, ya. Nah, cawan ketujuh dicurahkan ke angkasa, gempa bumi dan hujan es terbesar dalam sejarah terjadi. Wahyu pasal ke-16 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Nah, jadi itu tadi gambaran dari murka Allah yang luar biasa, ya, dengan 3 gelombang yang ditandai dengan 7 bagian, yaitu cawan meterai, sangkakala, dan cawan murka, ya. Dideskripsikan begitu jelas di dalam Alkitab, gambaran kronologi penghakiman meterai, sangkakala, dan cawan di masa 7 tahun tribulasi yang ada di kitab Wahyu itu, ya. Namun kita patut bersyukur, sebelum semua itu terjadi, kita telah diangkat, gereja telah diangkat bersama dengan Tuhan di surga, ya. Sudah diangkat bersama dengan Tuhan di surga. Charles C. Ryrie, profesor teologi sistematik di Dallas Theological Seminary dan pendeta di Gereja Baptis, adalah orang yang buku-bukunya begitu menginspirasi saya dan buat saya mencintai teologi dan mencintai firman Tuhan, ya. Semakin saya mencintai pembacaan firman Tuhan dan mempelajari teologi sedemikian rupa. Dia pernah mengatakan begini, ya. Pre-tribulationism teaches that the rapture of the church, both death and living saints, ya, will occur before the 7-year tribulation period. Artinya bahwa pre-tribulationisme mengajarkan bahwa pengangkatan gereja, ya, ya, baik terhadap orang yang mati maupun orang-orang yang hidup, orang-orang kudus yang telah meninggal atau orang hidup, ya, akan terjadi, ya, sebelum 7 tahun masa tribulasi. Dan saya percaya itu karena saya pun sedang melakukan studi. Saya percaya bahwa gereja telah diangkat sebelum masa tribulasi terjadi, ya, tepatnya sebelum penentangan perjanjian perdamaian Israel dengan antikris di Palestina. Gereja sudah diangkat persis sebelum masa tribulasi itu, ya. Jadi kita patut bersyukur akan hal ini karena Tuhan memelihara orang-orang percaya.
Penderitaan-penderitaan yang kita alami selama ini sudah cukup bagi gereja, maka gereja tidak akan mengalami lagi masa aniaya di masa antikris. Tapi di masa antikris itu mereka akan ikutlah pesta perkawinan anak domba di surga. Nah, sekarang saya ingin jelaskan kronologi masa tribulasi, dan saudara bisa perhatikan ini baik-baik. Ya, secara ringkas, kronologi berbagai peristiwa yang dihubungkan dengan masa tribulasi adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu permulaan masa tribulasi. Apa saja yang terjadi di awal masa tribulasi ini? Tadi sudah saya singgung sekilas di depan, tapi saya akan ulangi lagi. 7 tahun masa tribulasi ini diawali dengan satu penandatanganan perjanjian perdamaian dengan Israel, ya, di mana ini membawa kedamaian pada Israel dan Yerusalem di seluruh Palestina. Saudara bisa baca nanti Daniel 9 ayat 27, Yesaya 38 ayat yang ke-8 dan 11. Nah, setelah terjadi perjanjian perdamaian itu, bait suci ketiga di Yerusalem dibangun kembali. Daniel 9 ayat 27, Wahyu 11 ayat 1. Dengan teknologi yang ada saat ini, saudara, dan tempat bait suci itu, bait suci kedua dulu dibangun itu sudah didapat, ya. Hanya saja memang ada bangunan lain di situ, tetapi dengan adanya perjanjian perdamaian, Antikris akan memberikan dukungan sedemikian rupa sehingga akhirnya dengan teknologi yang paling canggih saat ini, bangunan bait Allah itu saya percaya akan dibangun kembali, karena itu harus menggenapi firman Tuhan di mana pembinasa keji itu Kristus harus berdiri di bait suci itu. Dia tidak bisa berdiri di bait suci kalau bait suci itu tidak dibangun. Maka bait suci itu harus dibangun, karena dia akan mengaku diri sebagai Mesias dengan berdiri di bait suci itu. Nanti antikris di sana. Nah, kemudian yang ketiga, kekaisaran Romawi bersatu kembali muncul dari konfederasi 10 negara Eropa atau blok barat. Ya, negara-negara negara-negara Eropa saat ini ada 19 negara yang sudah menyatakan persetujuannya untuk mengadakan persatuan. Ya, baik penggunaan mata uang euro, perjanjian peperangan, kerjasama, ya, dan lain-lain sebagainya. Ya, ini kita sebut sebagai blok barat. Ya, di dalam negara Eropa dari 10 negara itu kita tidak tahu yang mana negara-negara itu, tapi disebutkan ada 10 negara dalam kitab Daniel itu. Ya, Daniel pasal 2 ayat 40 sampai 44, kemudian Daniel 7 ayat 7, Wahyu 17 ayat 12 yang digambarkan 10 tanduk yang muncul dari binatang. Ya. Nah, dan kita melihat bahwa sekarang ini setidaknya ada beberapa negara yang sudah berada di blok barat itu, Kroasia, Belgia, kemudian Italia, Jerman, Prancis, ya, dan beberapa negara-negara lainnya, ya, negara-negara Eropa. Nah, kemudian yang keempat, Antikris merestui sistem agama dunia, Babilonia, yang merupakan persatuan holistik berbagai agama di kepercayaan dunia yang berpusat di Babel modern saat ini, yaitu Irak. Di Wahyu pasal 17 ayat yang kelima. Ya. Kemudian yang kedua adalah paruh pertama masa tribulasi. Nah, di paruh pertama masa tribulasi ini, pada 3,5 tahun pertama masa tribulasi, terjadi hal-hal Yesus Kristus surga membuka 7 meterai. Jadi 7 meterai itu terjadi di sini di paruh pertama. Ya, 7 meterai penghakiman. Saudara bisa baca, sudah saya jelaskan di depan di Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 17 sampai Wahyu pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Nah, kemudian pada masa itu juga terjadi di mana 144.000 orang percaya Yahudi memulai pelayanan penginjilan besar mereka. Di Wahyu pasal 7 ayat 1-8 ada 144.000 orang-orang Yahudi, dan mereka ini adalah orang percaya mulai pelayanan penginjilan besar di masa tribulasi itu. Ya. Nah, kemudian pertengahan masa tribulasi, ya, yang ketiga adalah pertengahan masa tribulasi. Pada pertengahan masa tribulasi ini terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah Gog dan sekutu-sekutunya menginvasi Israel. Ya. Gog dan Magog dari sebelah utara Israel adalah Rusia. Saudara bisa lihat di Countdown to Armageddon sesi 1, saya sudah jelaskan ini. Ya. Rusia yang berkoalisi dengan negara-negara timur atau blok timur. Saudara bisa lihat di Daniel 11 ayat 40-45. Kemudian Yeskiel pasal 38 ayat 2, Wahyu pasal 20 ayat 8, 1 Tawarik 1 ayat 5, 1 Tawarik 5 ayat 4. Jadi saudara bisa lihat di sana, saya akan mengulangi lagi. Ya, di YouTube yang terdahulu, Countdown to Armageddon sesi yang pertama. Nah, pada peristiwa ini Antikris dan konfederasi 10 negara Eropa atau blok barat akan melindungi dan membela Israel ketika Rusia dan sekutunya blok timur menyerang Israel. Antikristus dengan negara-negara sekutunya blok timur akan mengalahkan Antikristus dan negara-negara sekutunya blok barat, maksud saya, akan mengalahkan Rusia dan sekutunya blok timur itu dengan menghancurkan 5/6 pasukan koalisi tersebut. Ya, pasukan koalisi tersebut akan dihancurkan 5/6-nya. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan Antikris melanggar karena Rusia dan blok timur sudah dikalahkan. Ya, Antikris sekarang sudah berada di atas angin menjadi penguasa.
Antikris kemudian melanggar perjanjian perdamaian dengan Israel dan menginvasi, bukannya melanggar perjanjian tapi menginvasi negeri itu. Saudara bisa lihat di Daniel 9 ayat 27, Daniel 11 ayat 40 sampai 41. Nah, kemudian Antikris yang ketiga, Antikris mulai mengkonsolidasi kerajaannya dengan menjarah negara Afrika Utara. Blok sekutu Rusia tadi dari blok timur, negara-negara Afrika Utara ya, seperti Mesir, Ethiopia, sekarang Sudan, dan Put atau Libya, yang bala tentaranya baru saja Tuhan musnahkan di Israel saat invasi Rusia. Saudara lihat Daniel 11 ayat 42-43, Yeskiel 38, dan Yeskiel 39. Kemudian yang keempat, saat berada di Afrika Utara itu, Antikris mendengar kabar-kabar menggelisahkan tentang perlawanan Israel dan segera kembali ke Israel untuk membinasakan dan memusnahkan. Daniel 11 ayat yang ke-44 ya. Kemudian Antikris akan memberikan kekejian yang membinasakan di bait suci. Setelah bait suci itu dibangun, ya di 3,5 tahun pertama, di 3,5 tahun awal, 3,5 tahun kedua itu, setelah perjanjian itu dilanggar, Antikris ya, itu akan memberikan kekejian yang mendasarkan di bait suci yang dibangun kembali di Yerusalem, dan dia mengakui dirinya sebagai Mesias. Ini yang disebut dengan Antikris atau Mesias huruf besar, itu Mesias palsu. Ada banyak Mesias, tetapi hanya ada satu Mesias dengan huruf besar M, itu ada Mesias palsu. Antikris, ada banyak Antikris sudah dari zaman gereja mula-mula sampai hari ini, tetapi hanya ada seorang Antikris ya, dan itu terjadi nanti jadi masa yang akan datang ya, pada masa tribulasi itu ya. Nah, jadi Antikris akan memberikan kekejian binasakan di bait suci yang dibangun kembali di Yerusalem. Saudara lihat di Daniel 9 ayat 27, Matius 24 ayat 15, 2 2 ayat 4, Wahyu 13 ayat 5, kemudian dilanjutkan di ayat 15 sampai 18. Yang keenam, pada suatu saat selama berlangsungnya peristiwa-peristiwa itu, Antikris tewas. Jadi Antikris tewas, mungkin akibat perang atau pembunuhan. Di Daniel 11 ayat 45, Wahyu pasal 13 ayat 3, ayat 12, ayat 14, Wahyu pasal 17 ayat yang ke-8. Iblis ini memang pandai sekali meniru ya. Dalam segala-galanya dia tiru ya. Nah, salah satu peniruannya lah ia mati kemudian dia dibangkitkan. Ya. Ini persis karena dia mengaku dirinya Mesias, dia mengaku diri sebagai Kristus padahal dia adalah anti Kristus. Nah, kemudian 7, iblis atau naga yang telah dilemparkan ya, mendakwa umat Tuhan ya, dilemparkan dari surga. Jadi adalah salah kalau orang mengajarkan iblis saat ini belum bisa akses, sudah tidak bisa akses surga. Iblis sampai saat ini masih bisa akses ke surga. Kapan iblis tidak bisa akses surga? Nanti pada masa tribulasi ya. Itu 3,5 tahun yang di awal, 3,5 tahun yang kedua itulah ya, iblis dilarang untuk akses lagi. Para pendakwa, saudara, para pendakwa orang percaya itu sudah tidak bisa akses lagi surga ya. Penghulu malaikat Mikael melemparkan ya, dan melemparkan ular tua itu bersama dengan pengikut-pengikutnya ke bumi ini ya. Dan akibatnya apa yang terjadi? Setelah dilemparkan ke surga dan tidak boleh lagi ke surga, yang mulai iblis atau ular naga ini yang mulai mengadakan perang dengan si perempuan itu, Israel ya. Benar-benar Israel menjadi sasarannya, karena memang masa tribulasi ini adalah kesusahan bagi Yakub atau bagi Israel. Wahyu pasal 12 ayat 7-13. Walaupun itu kesusahan bagi Israel, siapapun yang hidup pada masa tribulasi itu akan mengalami beratnya kehidupan itu, karena siksaan yang masa kesengsaraan yang tidak pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi ya. Saudara bisa baca kegeraman Antikris itu di Wahyu, kegeraman iblis atau ular tua itu, ular naga itu di Wahyu pasal 27 ayat 7-13 ya. Jadi drakon atau ular tua itu yaitu iblis disebutkan di sana. Sarana utama yang iblis gunakan untuk menyerang Israel adalah 2 binatang di Wahyu pasal 13, yaitu Antikris dan nabi palsu. Ya, kedua binatang, satu binatang muncul dari dalam laut dan satu lagi binatang muncul dalam bumi. Binatang muncul dalam laut itu adalah Antikris. Itu bukan akan muncul dari salah satu konfederasi 10 negara. Sedangkan binatang yang muncul dalam bumi ini adalah nabi palsu, pemimpin politik di Israel ya. Pemimpin keagamaan maksud saya. Pemimpin keagamaan yang sangat berkuasa di Israel itu disebut sebagai nabi palsu. Jadi nabi palsu itu orang Yahudi, tapi Antikris itu bukan orang Yahudi. Dia muncul dari salah satu konfederasi 10 negara Eropa itu. Nah, selanjutnya yang ke-8, sisa bangsa Yahudi yang setia itu karena serangan hebat Antikris akan melarikan diri ke Petra. Petra itu sekarang ada Yordania modern, di mana mereka dilindungi secara ilahi dari kesusahan itu. Matius 24 ayat 16-20, Wahyu 12 ayat 15-17 itu rincian ayat-ayat referensinya.
Yang kesembilan, antikris secara ajaib dibangkitkan dari kematian dan membuat seluruh dunia takjub. Itu tadi saya katakan, jadi Wahyu pasal 13 itu penipuan dari antikris. Ya. Dia ingin menyerupai apa yang terjadi pada Mesias, sehingga dia mengulangi lagi, ya, meniru dengan cara seakan-akan dia mati dan dapat bangkit, seperti apa yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang mati dan pada yang ketiga bangkit. Ya. Kemudian 10, setelah kebangkitannya dan kematian, antikris mendapat kembali kendali politik atas 10 raja kekaisaran Romawi atau konfederasi 10 negara Eropa dari blok barat ini. 3 dari raja-raja ini dibunuh oleh antikris dan 7 lainnya tunduk. Daniel 9 ayat 24, Wahyu 17 ayat 12 sampai 13. Kemudian kedua saksi Allah pada masa itu mulai pelayanan 3,5 tahun mereka. Wahyu 11 ayat 22 sampai ayat yang ketiga. Walaupun di waktu kanan yang begitu hebat. Tentang dua saksi ini, ada yang mengatakan bahwa mereka adalah Henok, Elia, kemudian juga mengatakan Elia dan Musa. Ya, jadi ada yang mengatakan Elia, Henok dan Musa. Ya. Nah, apa dan siapa mereka? Ya, nanti pada kesempatan lain saya akan sampaikan siapa sebenarnya kedua saksi Allah ini. Ya. Nah, kemudian di paruh terakhir masa tribulasi itu, hal yang terjadi pada 3,5 tahun terakhir masa tribulasi adalah satu, antikris menghujat Tuhan dan nabi palsunya mengadakan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban besar yang membangkitkan penyembahan sesat kepada antikris. Wahyu pasal 13 ayat 5. Kemudian di ayat 11 sampai ayat 16. Kemudian yang kedua terjadi nabi palsu memperkenalkan dan melaksanakan tanda binatang 666. Nah, jadi ada yang bertanya, apakah sekarang ini sudah ada chip antikris atau sudah ada angka bilangan? Masih belum, ya, masih belum. Walaupun semua perangkat sekarang, teknologi sekarang sedang dipersiapkan, tapi 66 itu belum. Ya, Wahyu pasal 13 ayat 6 sampai ayat yang ke-18. Karena ada banyak yang bertanya kepada saya terkait dengan angka 66 ini, saya ingin menjelaskan sedikit di sini. Ya, terkait dengan tanda antikris itu bilangan 66, banyak spekulasi memang telah muncul di sepanjang sejarah. Ya. Namun perlu tegaskan bahwa walaupun sifat atau karakteristik kepribadian antikris dideskripsikan dalam Alkitab, namun Alkitab tidak menyingkapkan identitas antikris tersebut. Dengan kata lain, karena 66 itu kan bilangan manusia, antikris. Ya. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang tahu siapa antikris dan apa bentuk dari tanda bilangan 66 itu. Sampai antikris itu benar-benar menyatakan dirinya di masa depan. Saudara bisa lihat Daniel 8:17, Matius 24 ayat 16, 1 Yohanes 2 ayat 18, ayat 22, dan pasal 4 ayat yang ke-8. Nah, jadi ada orang-orang yang mempelajari nubuat lalu melangkah jauh dengan menafsirkan melampaui apa yang tertulis dalam Alkitab. Alkitab tidak secara khusus berbicara tentang detail angka 66. Alkitab memang menyebutkan tanda 66 itu adalah bilangan seorang manusia. Ya, tapi Alkitab tidak menyebutkan apa dan bagaimana bentuknya. Apakah itu barcode, apakah itu chip, apakah itu bentuk-bentuk lainnya, sama sekali tidak disebutkan. Ya. Baru-baru ini vaksin COVID-19 dianggap sebagai tanda chip 66 dari antikris yang ditanam tubuh manusia. Ya. Walaupun ada pernyataan-pernyataan seperti itu, kita tidak boleh berspekulasi. Tidak boleh sama sekali kita berspekulasi. Apa itu dalam bentuk barcode, apa itu dalam bentuk chip. Ya, kita tidak pernah tahu sampai benar-benar dinyatakan pada masa tribulasi 3,5 tahun kedua, di paruh kedua masa tribulasi itu. Nah, yang jelas, ya, vaksin COVID-19, vaksin COVID 1, 2, booster 1 dan 2 itu bukan chip antikris. Bukan chip antikris. Kenapa? Kalau itu chip antikris, itu berarti masa kesusahan berlaku. Dan tahu tidak, kalau masa kesusahan berlaku itu, orang yang tidak memakai chip itu tidak boleh membeli dan tidak boleh menjual. Tidak boleh. Tidak seorang pun, dikatakan di dalam Wahyu pasal yang ke-13 itu, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 itu, tidak ada seorang pun yang dapat membeli dan menjual. Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18 dikatakan di sana, tidak ada seorang pun yang dapat membeli dan menjual atau menjual dan membeli kalau tidak menggunakan meterai itu. Lah, sekarang ini orang-orang yang sudah divaksin COVID-19 1, 2, kemudian booster 1 dan 2, ya. Kalau kita perhatikan, ya, sama sekali baik yang divaksin maupun yang belum divaksin sama-sama bisa menjual dan membeli. Yang sudah divaksin bisa menjual dan membeli.
yang tidak divaksin, sedangkan ketentuannya di Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18 itu, orang yang tidak divaksin, kalau vaksin itu adalah tanda 66, orang yang tidak diberi tanda 66 itu tidak boleh sama sekali menjual dan beli. Ya sekarang mereka yang tidak divaksin jualan dengan bebas, membeli dengan bebas. Itu artinya apa? Vaksin 1-2, vaksin booster 1-2 juga itu bukan tanda antikris. Sebab kalau itu tanda antikris sudah mulai berlaku, tidak bisa menjual dan membeli orang tidak divaksin. Maka jangan menyebarkan gosip, isu-isu bahwa vaksin COVID itu adalah vaksin chip antikris. Jangan menyebarkan isu. Itu berarti melampaui Alkitab. Itu berarti melampaui penyataan Alkitab. Dan melampaui penyataan Alkitab itu keliru. Ya, itu bisa menyesatkan. Dan itu bisa berbahaya. Ya. Ya. Jadi jangan khawatir orang-orang yang sudah divaksin itu bukan vaksin antikris. Ada dikatakan di Alkitab jelas. Kalau itu vaksin antikris, ya, maka kalau itu adalah chip antikris, maka orang-orang saat ini yang tidak divaksin tidak bisa menjual dan membeli. Itu saja indikatornya. Sudah sangat jelas sekali. Nah, sementara sekarang ini divaksin masih bisa dan bisa menjual dan membeli. Akhirnya apa? Vaksin COVID-19 1-2, booster 1-2 itu bukan vaksin antikris. Hanya orang-orang itu terlalu mengada-ada. Ya, orang-orang yang tidak divaksin lalu mengatakan mendengar suara Tuhan, mengatasnamakan Roh Kudus, jangan didengarkan mereka karena sudah bertentangan dengan pernyataan Alkitab. Berarti bukan dari Roh Kudus dong. Ya. Pernyataan-pernyataan yang mengatasnamakan Roh Kudus tapi bertentangan dengan Alkitab jangan didengar karena itu pasti bukan dari Roh Kudus. Dan ada jutaan orang di seluruh dunia ini hamba Tuhan, orang-orang kudus yang memiliki Roh Kudus di dalam mereka. Ya, termasuk saya juga ada Roh Kudus dalam saya. Itu bukan kata saya tapi kata Alkitab yang mengatakan di dalam kamu ada pengurapan. Dan kamu bisa membedakan mana yang baik, yang berasal dari Allah dan bukan dari Allah. Jadi jangan percaya kepada orang-orang yang mengatasnamakan Roh Kudus lalu membuat isu-isu, membuat pernyataan-pernyataan yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Tidak bertanggung jawab saya katakan karena itu adalah imajinasi, spekulasi teologis dan sama sekali tidak ada dasar Alkitabiahnya. Jadi jelas bahwa detil seperti itu ya tidak diungkapkan dalam Alkitab. Jadi bila tidak hati-hati maka orang-orang seperti ini akan melihat kejadian-kejadian masa kini tertentu sebagai ramalan pengenapan Alkitab lalu keluar dari konteks sehingga ini menjadi spekulasi yang sangatlah berbahaya dan tidak alkitabiah. Karena dalam menafsir sastra apokaliptik seperti kitab Wahyu, kita memang perlu berhati-hati dan memperhatikan batasan-batasan agar tidak berspekulasi dan terjebak dalam kesesatan ajaran tentang akhir zaman yang tidak diajarkan di dalam nubuatan Alkitab. Ya. Beberapa waktu yang lalu ini fakta. Dan baru-baru ini juga ya, beberapa waktu yang lalu ada orang itu ketika berdiskusi dengan saya tentang vaksin, dia berkata Roh Kudus adalah guru besar saya, jadi saya perlu belajar dengan ahli-ahli teologi, ahli-ahli Alkitab, pakar-pakar Alkitab ya. Dia katakan begitu, Roh Kudus adalah gurunya. Saya bilang sama, saya juga berguru dengan Roh Kudus ya. Roh Kudus itu adalah pengajar kita orang-orang percaya, bukannya pengajar dia ya. Tetapi kita perlu dengan rendah hati menerima apa yang dia memperhatikan, mendengar apa yang diajarkan orang lain. Karena orang lain juga diajar oleh Roh Kudus. Dan orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus ini juga mengajar. Yang kita perlu belajar olehnya. Ya. Dan saudara tahu orang yang mengaku diajar langsung oleh Roh Kudus itu, ya, mengambil istri orang lain. Ya, mengambil istri orang lain. Ya. Dan melakukan perzinahan. Ya. Melakukan perselingkuhan. Padahal dia tadi dengan lantang mengatakan kepada saya bahwa gurunya adalah Roh Kudus langsung. Ya. Masa gurunya Roh Kudus mengajarkan tentang vaksin antikris dan lain-lain, lalu tiba-tiba saja gurunya tidak melarang perselingkuhan perzinahan? Ya. Jadi saya melihat bahwa seringkali orang-orang yang mengatasnamakan, tapi tidak semua orang-orang mengatasnamakan bahwa dia hanya belajar dari Roh Kudus. Saya sebenarnya adalah orang-orang yang menyembunyikan kesombongan di balik ungkapan yang seakan-akan rendah hati itu. Hati-hati. Ya, karena Roh Kudus yang mengajar kita itu juga mengajar orang lain, dan melalui orang lain yang diurapi Roh Kudus ini kita harus belajar mendengarkan dari mereka. Ya, nah itu tentang vaksin tadi sengaja saya jelaskan sini biar saudara juga mengetahui. Ya, saya akan lanjutkan lagi. Ya, saya akan lanjutkan di paruh terakhir masa tribulasi itu yang keempat tadi. Baru masa tribulasi apa saja terjadi. Sudah yang kedua, sekarang yang ketiga. Antikris akan menghancurkan sistem agama dunia Babilonia dan hanya mengizinkan penyembahan kepada dirinya. Sistem penyembahan kepada antikris akan dimaksimalkan termasuk dengan menggunakan bilangan 66 sebagai tanda setia kepadanya. Jadi kalau orang bertanya kapan tanda antikris itu ada,
digunakan itu pada masa-masa terakhir 3,5 tahun paruh kedua, masa tribulasi. Ya, jadi tanda bilang mana berlaku di masa-masa terakhir tribulasi. Kemudian yang keempat, antikris sepenuhnya diberikan kekuatan oleh iblis sehingga ia mendominasi dunia dalam hal politik, keagamaan, dan ekonomi. Wahyu pasal 13 ayat 4-5, Wahyu pasal kemudian dilanjutkan di ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Kemudian 7 sangkakala penghakiman ditiup pada paruh terakhir kesusahan itu. Ya. 7 sangkakala penghakiman ditiup pada paruh terakhir kesusahan itu, Wahyu 8 sampai Wahyu 9. Ya. Dan mengetahui bahwa waktunya sudah tinggal sedikit, maka yang keenam, iblis akan meningkatkan penganiayanya yang tanpa ampun dan belas kasihan. Tidak ada belas kasihan lagi terhadap orang-orang percaya Yahudi di bumi. Daniel 7 ayat 25, Wahyu 12 ayat 12, Wahyu 20 ayat 4. Makanya ini disebut, paruh terakhir ini disebut sebagai the Great Tribulation, masa kesusahan yang sangat besar sekali. Yang kelima sekarang, akhir masa tribulasi. Hal yang terjadi pada akhir masa tribulasi adalah yang pertama, 7 cawan penghakiman dicurahkan secara berturut-turut dengan cepat. Wahyu 16 ayat 1 sampai 21. Kemudian yang kedua, Babel dibinasakan. Itu terjadi di akhir masa tribulasi, yaitu Wahyu 17 dan Wahyu pasal yang ke-18. Selanjutnya, setelah Babel itu dibinasakan, sudah tidak ada lagi agama Babel, ya, berseiring dengan dimusnahkannya Babilonia modern. Yang ketiga, terjadi peperangan Harmagedon. Ya, di Wahyu pasal 16. Perang Harmagedon ini, maka judulnya adalah Countdown to Armageddon. Countdown to Armageddon, 1 Armageddon. Semua adalah jalan menuju peperangan Armageddon. Kenapa batasnya adalah di Armageddon? Karena di perang Armageddon itu akan diakhiri dengan kedatangan Kristus di bumi. Dimulailah masa damai di bumi ini di bawah pemerintahan Yesus Kristus yang kita kenal sebagai Kingdom Millennial Kingdom, ya, kerajaan 1000 tahun, ya. Jadi peperangan Armageddon itu bukan satu peperangan, ya, bukan the battle, tapi warrior, ya, peperangan yang terjadi berkali-kali. Antikristus dan bangsa-bangsa di dunia bersama-sama menyerang Israel dalam perang Harmagedon. Saya lihat Wahyu pasal 16. Nah, kemudian yang keempat, pencurahan cawan murka yang keenam di Sungai Efrat, yaitu menyebabkan Sungai Efrat menjadi kering, membuka jalan bagi Antikris dan sekutu-sekutunya menuju Harmagedon. Di Wahyu 16:11 saudara bisa lihat. Akibatnya bangsa Israel berada pada posisi terjepit, di mana situasi tidak seorang pun dan tidak satu negara, tidak seorang pun dari bangsa itu yang dapat menolong mereka. Justru semua bersatu untuk menyerang Israel. Akibat invasi Israel akhirnya mencari pertolongan Tuhan, sehingga terjadi pertobatan yang luar biasa. Yang mereka percaya bahwa Kristus adalah Mesias. Dan yang kelima, Kristus dari surga bersama dengan bala tentara, malaikat surga, dan orang-orang kudusnya turun datang kembali ke bumi. Kristus mendarat di Bukit Zaitun bersama dengan bala tentaranya. Ya, Kristus kemudian mengalahkan bala tentara antikris yang berkumpul seluruh negeri itu, dari Megiddo sampai Petra. Ya, dari Megiddo sampai Petra, luasnya itu sampai 300 kilometer. Ya, dari Megiddo sampai Petra itu. Ya, Wahyu pasal 19 ayat 11-16. Ya. Kemudian Yesaya 34 ayat 1-6, Wahyu 36 ayat 1-5. Saudara akan lihat terjadi, ya, kematian dari musuh-musuh Kristus di bawah yang berada di bawah antikris, ya, yang menyerang Israel pada waktu itu dikalahkan oleh bala tentara Kristus. Saudara akan melihat di daerah itu, ya, terjadi apa yang disebut dengan dari Megiddo sampai Petra, ya, darah ada di mana-mana. Ya, karena peperangan itu adalah peperangan yang hebat. Perang Harmagedon itu perang besar, ya, perang hebat sampai mencapai, ya, 120 sampai 300 km jauhnya. Ya. Saking banyaknya pasukan yang memerangi Israel pada waktu itu, dan Kristus bersama dengan bala tentara, bukan sekedar tentara tapi bala tentara surga bersama dengan Kristus turun, ya, di bumi. Kemudian yang keenam, antikris dan nabi palsu yang berhadapan langsung dengan Kristus dikalahkan oleh Kristus. Dan antikris dan nabi palsu dilemparkan ke dalam lautan api, yaitu Gehenna atau neraka untuk selama-lamanya. Jadi saudara akan lihat bahwa yang pertama kali masuk neraka, dilemparkan ke neraka adalah antikris dan nabi palsu. Saudara bisa baca di Wahyu pasal 19 ayat 20 dan ayat 21. Jadi hari ini neraka masih kosong, di mana orang-orang yang tidak percaya Kristus mati, berada di intermediate state yang bernama Hades. Dalam perjanjian lama, Seol itu tempat siksaan sementara sambil menunggu tubuh kebangkitan. Mereka nantinya akan bangkit di hari penghakiman
terakhir di pengadilan tahta putih yang besar di penghujung zaman. Ya, dengan tubuh kebangkitan itu mereka dilemparkan ke neraka. Tapi yang pertama kali dilemparkan ke neraka itu adalah antikris dan nabi palsu. Sementara itu yang ketujuh, iblis diikat selama 1000 tahun dan dilemparkan ke lubang tanpa alas atau jurang maut. Wahyu 20 ayat 1-2. Dan dimulailah masa yang disebut dengan masa kerajaan 1000 tahun. Dengan demikian masa tribulasi telah berakhir dan Kristus kemudian mendirikan kerajaan milenium di bumi ini. Wahyu pasal 20 ayat yang keempat. Jadi itu tadi sekilas tentang tribulasi. Ya. Saudara bisa lihat di seri akhir zaman yang sampaikan di sebelumnya, ada di playlist, saudara lihat. Sesi akhir zaman itu kalau saya tidak salah ada sesi 1 sampai sesi 14, saya lupa 12 atau 14 atau 16 ya. Tapi itu semua secara sistematis menjelaskan mulai dari kronologis akhir zaman. Yang pertama, yang kedua, apa saja yang tidak bisa kita ketahui tentang akhir zaman dan apa saja yang dinyatakan dalam kitab, sampai bahkan kerajaan milenium juga saya jelaskan di sana. Ya, ada 12 atau sampai 16 sesi kalau saya tidak salah. Saya bisa lihat di YouTube PFM channel itu atau Morning Star Ministry channel ini. Sekarang closing statement saya. Orang Kristen tidak diperintahkan menanti akhir zaman. Jadi kalau kita menunggu akhir zaman itu kekeliruan. Kita tidak diperintahkan untuk menanti akhir zaman. Coba baca di Alkitab. Melainkan menanti kedatangan Kristus dengan setia. Orang Kristen itu dinasehati, diperintahkan menanti kedatangan Kristus dengan setia. Bukan menanti akhir zaman. Akhir zaman itu pasti. Kedatangan Kristus itu yang kita nantikan. Ya. Namun Alkitab mengingatkan kita ketidakpercayaan akan mendominasi masyarakat dunia pada zaman ini. Kita diberitahu bahwa pengejek-pengejek akan muncul pada akhir zaman. Dengan ejekan bahkan hinaan menurut keinginan mereka sendiri yang berdosa. Mereka akan mengejek dan berkata, mana janji tentang kedatangannya? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. 2 Petrus 3 ayat 3-4. Ya, saudara bisa bandingkan juga pengejek-pengejek ini jelas dinyatakan Alkitab. Yohanes pasal 14 ayat 1-3, Kisah Rasul 1 ayat 11, 1 Korintus 15 ayat 23, 2 Korintus 1 ayat 14, Filipi 1 ayat 16, 1 Tesalonika 3 ayat 3-4, kemudian 1 Tesalonika 4 ayat 14-18, 2 Tesalonika 1 ayat 10, 2 Tesalonika 2 ayat 1, 1 Timotius 6 ayat 14, 2 Timotius 4 ayat 8, Titus 2 ayat 13, Ibrani 9 ayat 28, dan Yakobus 5 ayat 7. Dijelaskan bahwa kita nanti kedatangan Tuhan akan menghadapi hinaan dan ejekan. Demikian juga di Yudas 1 ayat yang 18 menegaskan bahwa pada akhir zaman akan muncul pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hasrat mereka, hawa nafsu mereka yang fasik. Dan itu orang-orang Kristen yang percaya pada Kristus kembali akan makin dihina dan ditertawakan karena keyakinan mereka bahwa Kristus akan datang kembali. Karena itu Rasul Yohanes mengingatkan bahwa konsekuensi dari merindukan kedatangan Kristus kedua kali adalah mengupayakan kehidupan yang suci. Istilah soteriologis untuk proses penyucian ini adalah pengudusan yang progresif. Jadi dalam Alkitab itu ajaran kekristenan yang benar, bukan Kristen progresif. Ajaran kekristenan yang benar tentang pengudusan itu, yaitu pengudusan seketika atau pengudusan definitif, terjadi pada saat peristiwa kelahiran kembali. Yang kedua adalah pengudusan progresif, ya. Progressive sanctification. Ya. Ini terjadi dari hari ke hari, ya. Kita diminta untuk hidup kudus dan terus-menerus diperbaharui. Dan yang terakhir, itu adalah pengudusan yang akhir dan lengkap. Ya. Perfect sanctification. Itu terjadi pada waktu kedatangan Kristus kembali atau pada waktu kita meninggal. Kita dikuduskan secara sempurna. Ya. Nah, jadi kerinduan ini harus diwujudkan dengan cara yang benar, pengudusan progresif ini. Itu menjalani hidup kudus dan berkenan kepada Kristus sebagai mempelai wanita dari Kristus. Ya, maka saya menganjurkan saudara baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, datang ke gereja yang percaya pada pengajaran Alkitab, gereja yang setia mengajarkan kedatangan Kristus kembali, gereja yang bergantung pada kuasa Roh Kudus. Ya, datang, ya masuk di gereja-gereja itu. Ya, yang sembarangan memilih gereja. Karena ada gereja-gereja seperti orang-orang Kristen progresif nantinya, itu bukan kekristenan. Ya. Jadi setia membaca Alkitab, berdoa, datang beribadah di gereja-gereja yang Alkitabiah, yang mengikuti doktrin-doktrin historik gereja, ya, yang bergantung pada kuasa Roh Kudus, yang mengajarkan dengan setia kedatangan Kristus kembali. Ya. Nah, pertanyaannya, pada masa ini sudahkah kita siap
siap sedia dengan setia menanti kedatangan Kristus. Kita harus menyambut keadaan Roh Kudus dan Roh Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja dalam hidup kita. Supaya nanti pada waktu Dia datang di angkasa menjemput kita, kita ikut terangkat dan masuk di dalam kerajaannya. Yang bisa saya bagikan, saya Sen, teolog Protestan Karismatik.